Bro, kamu pernah nggak sih lagi enak-enaknya duduk depan TV, tahu-tahu istri ngomel? Padahal kamu merasa nggak salah apa-apa. Ya awalnya pelan. Sayang, kamu tuh ya. Lalu levelnya naik tuh. Kamu tuh kenapa sih berlalu begitu? Terus kamu diam aja. Padahal di dalam hati ya kamu teriak. Aku salah apa sih Tuhan? Memang sih usia pernikahan ya, apalagi kalau kita usia 25-44 tahun, protes istri itu udah kayak background musik dalam rumah tangga. Jadi ya suasana lagi rame-ramenya tuh, rame anak kecil, rame tagihan, rame pekerjaan, dan yang paling rame suara istri kalau lagi protes. Tapi bro, jangan salah paham, protes istri itu bukan tanda dia benci, apalagi mau ninggalin. Justru itu tanda dia peduli, karena perempuan tuh gitu. Kalau udah capek, kesel, kecewa, yang keluar bukan air mata doang, tapi omelan berlapis-lapis kayak martabak telur isi daging. Wah. Daripada kamu baper, mending kita bahas bareng yuk 10 hal yang paling sering diprotes istri ke suami. Kalau kamu ngerasa relate, ya berarti kamu manusia normal. Kalau nggak relate ya mungkin kamu belum nikah. Oke bro, kita mulai dari yang paling sering jadi sumber keributan kecil. Tapi efeknya bisa kayak bom waktu kalau nggak sadar, yaitu kurang peka. Yes, kurang peka. Ini penyakit umum suami di seluruh dunia. Bahkan mungkin ada universitas yang bisa ngasih gelar SKP, sarjana kurang peka. Bayangin, istrimu potong rambut 15 cm lebih pendek. Kamu nggak sadar. Dia beli baju baru, kamu cuek. Dia bilang lagi capek banget, kamu jawabnya, sama aku juga capek. Bro, ini bukan kompetisi capek-capekan. Kadang istri itu cuma butuh kamu bilang, sayang, kamu kelihatan beda. Kamu oke banget hari ini. Sesimpel itu, tapi efeknya bisa kayak kamu habis transfer 1 juta ke rekening emosinya. Jadi mulai sekarang, buka mata, buka telinga, dan yang paling penting, buka hati. Karena jadi peka itu bukan soal ngerti kode, tapi soal niat buat ngertiin dia. Gak bantu ngurus anak. Nah ini bro, poin kedua yang sering banget jadi bahan protes. Suami dianggap kurang bantu ngurus anak. Banyak suami yang mikir, lah kan ibunya yang lebih ngerti anak, aku mah bantu aja kalau diminta. Nah itu dia masalahnya. Ngurus anak tuh bukan bantuan bro, itu tanggung jawab bersama. Coba deh kamu ingat, terakhir kali gendong anak kapan? Terakhir kali nemenin anak belajar kapan? Atau paling enggak nemenin main bola di depan rumah lah. Gak usah yang ribet, asal kamu hadir, itu udah bikin istri ngerasa gak sendirian. Soalnya ya, capek ngurus anak tuh bukan soal fisik doang, tapi mental. Kalau kamu bantuin, istri merasa punya partner, bukan cuma rekan sekamar. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu disuruh. Inisiatif itu seksi di mata istri. Gantiin popok, mandiin anak, atau nemenin tidur siang. Itu bukan pekerjaan ibu, tapi pekerjaan orang tua. Main HP terus. Bro, ini nih musuh dalam selimut rumah tangga zaman now. HP, ya benda kotak yang bisa nyala ini sering banget bikin hubungan jadi mati rasa. Kamu pulang kerja, bukannya nyapa istri, yang disapa malah timeline Instagram. Istri cerita, kamu jawabnya sambil scroll TikTok. Anak manggil, kamu jawab, bentar ya, papa lagi cari inspirasi di YouTube. Padahal ya kamu lagi lihat kayak gituan kan. Wajar banget kalau istri protes, dia ngerasa kalah penting sama HP kamu. Padahal dulu waktu PDKT, kamu bisa balas chat dalam 0,2 detik. Sekarang WA dibaca 2 hari kemudian, tanpa rasa bersalah. Bro, coba ingat. HP bisa dicas kalau lowbat, tapi hubungan kalau udah lowbat ya dan gak mau kamu isi ya bisa-bisa gak nyala lagi. Mulai sekarang coba kasih waktu khusus 1 jam tanpa HP tiap hari buat ngobrol, bercanda, atau sekedar duduk bareng sambil ngopi. Percaya deh, istri kamu bakal senyum lebih lebar daripada notifikasi Shopee flash sale. Jarang quality time. Bro, kamu masih ingat ya? Dulu waktu masih pacaran, setiap weekend pasti ngajak jalan, nonton, makan, ngobrol sampai lupa waktu. Tapi setelah nikah, quality time berubah jadi nonton anak pup di kamar mandi. Wajar sih, kita sama-sama sibuk, kerja cari nafkah, urus rumah, ngurus anak. Tapi masalahnya, banyak suami yang mikir, karena aku tiap hari di rumah, itu udah quality time dong.
Wah, beda bro. Quality time itu bukan sekedar berada di rumah, tapi hadir dengan penuh perhatian. Duduk bareng sambil main HP masing-masing itu bukan quality time. Itu mah kayak nongkrong di kafe. Coba luangkan waktu khusus buat berdua. Entah itu 15 menit sebelum tidur buat ngobrol, atau pagi hari sebelum kerja. Sarapan bareng sambil senyum-senyuman kayak dulu gitu. Simple tapi efeknya dahsyat. Karena buat istri, quality time itu cara dia merasa dicintai. Bukan lewat hadiah, tapi lewat kehadiran yang utuh. Gak harus mahal, yang penting niat. Duit gak jelas kemana. Oke bro, sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin suasana rumah kayak ujung sumbu petasan. Keuangan. Coba bayangin, gaji udah masuk, istri nanya, uangnya dipakai buat apa aja? Kamu jawab, ya buat ini itulah. Nah ini itu apaan? Belanja online, jajan kopi tiap hari, atau top up game diam-diam? Ingat ya, buat perempuan, transparansi keuangan itu bukan soal ngatur-ngatur, tapi soal rasa aman. Dia butuh tahu kondisi rumah tangga tuh sehat apa enggak, bisa nyekolahin anak apa enggak, bisa bayar cicilan atau malah gali lubang tutup lubang. Kalau kamu nggak terbuka, istri jadi was-was, lama-lama curiga. Dari curiga bisa jadi, nah itu, dari curiga itu bisa jadi ilfil. Padahal sebenarnya kamu nggak ngapa-ngapain, cuma males jelasin. Mulai sekarang yuk biasain diskusi uang itu buat apa aja gitu. Diskusiin uang bareng, duduk, catat, rencanakan, jangan tunggu ribut. Baru ribut baru buka-bukaan, karena uang itu memang sensitif. Tapi kalau dibicarain baik-baik bisa jadi alat pemersatu juga. Nggak mau dengerin. Bro, kadang istri itu cuma pengen kamu duduk, nengok ke dia, dengerin dia. Bukan didebatin, bukan dikasih solusi instan, bukan dipotong omongannya. Misal nih, istri cerita, tadi ya di kantor tuh ya, aku sebel banget sama temenku. Belum selesai ngomong kamu langsung bilang, ya udah sabar, atau kamu resign aja dah. Lah bro, dia akan minta solusi, dia cuma pengen curhat. Kalau kamu dengerin dengan hati, itu nilainya lebih tinggi dari 10 buket bunga. Karena buat perempuan, didengerin itu bentuk penghargaan dan cinta, tanda bahwa dia penting buat kamu. Jadi mulai sekarang, simpen dulu logika supermu itu. Fokus aja dengerin, tatap matanya, angguk-angguk dikit, kasih respon yang tulus. Misalnya, ya ampun serius, kamu pasti capek banget ya hari ini. Nah itu baru suami idaman tuh. Ingat bro, istri yang merasa didengerin, itu hati dan mulutnya lebih adem. Rumah juga ikut adem, dan hidup pun lebih tenang, tidur bebas. Nggak bantu kerjaan rumah. Bro, siapa yang masih mikir kerjaan rumah itu tugas istri? Wah, mindset kayak gini perlu direvisi. Kayak SIM mati yang belum diperpanjang nih kan. Coba dilihat, dari pagi istri masak, nyuci, nyapu, ngurus anak, beberes rumah, dan kamu rebahan sambil bilang, kan aku capek habis kerja. Lah, dia juga kerja cuma bedanya nggak digaji. Kita hidup di era dimana suami cuci piring itu bukan hal yang memalukan, justru keren. Karena itu tanda kamu peduli, kamu hadir, dan kamu nggak gengsi bantu pasanganmu. Nggak usah nunggu sempurna, mulai aja dari hal kecil. Cuci piring habis makan, lipetin baju, nyapu teras, atau minimal ngangkat galon tanpa disuruh. Ingat ya bro, rumah tangga itu kerjasama, bukan lulu gua. Kalau istri bahagia karena kamu ringan tangan, efeknya ya suasana rumah kan jadi lebih nyaman, dan istri makin sayang. Kurang romantis. Romantis itu bukan cuma buat masa-masa pacaran, anniversary doang ya. Setelah nikah, romantis itu jadi bahan bakar biar api cinta nggak padam. Dulu tiap pagi kamu kirim chat manis kan. Nah sekarang WA kamu isinya cuma udah makan belum atau beli cabe ya. Apa? Coba deh. Coba kasih sedikit bumbu romantis. Bisa lewat kata-kata, pelukan tiba-tiba, atau sekedar gantiin dia ngangkat galon. Romantis itu nggak harus mewah. Kadang cuma bawa pulang bunga seadanya, atau nyiapin kopi pagi sebelum dia bangun aja udah bikin hati istri itu meleleh. Istri itu butuh bukti cinta yang nyata, bukan cuma kata-kata manis yang basi. Jadi bro, jangan pelit. Kasih perhatian kecil yang bikin dia ngerasa spesial setiap hari. Ngeyel terus. Bro, ini nih yang sering bikin suasana rumah kayak arena debat politik. Suami yang ngeyel terus, istri cerita keluh kesah, kamu malah bantah. Padahal dia cuma pengen didengerin, bukan diperdebatkan. Kalau kamu ngeyel mulu, dia bisa ngerasa nggak dihargai. Kadang suami mikir, aku benar, dia salah.
Padahal yang penting bukan siapa benar siapa salah, tapi gimana caranya berdua bisa saling ngerti dan kompromi. Coba deh mulai sekarang kalau istri ngomong, dengarkan dulu tanpa langsung ngeyel. Kasih waktu buat dia untuk selesai ngomong, baru kasih pendapat dengan santai. Ingat bro, rumah tangga bukan ajang siapa paling keras suaranya, tapi tempat buat nyari solusi bareng. Suka banding-bandingin. Bro, jangan pernah deh bandingin istri kamu sama wanita lain, apalagi bandingin keluarga dia sama keluarga orang lain. Istri itu butuh diterima apa adanya, bukan disuruh jadi versi upgrade dari orang lain. Kalau kamu suka bandingin, itu sama aja kamu ngasih sinyal kamu belum cukup baik. Banding-bandingin bisa bikin dia merasa nggak dihargai dan nggak nyaman di rumah sendiri. Padahal rumah itu harusnya jadi tempat paling nyaman dan aman. Jadi bro, daripada banding-bandingin, lebih baik kasih pujian atas apa yang dia lakukan. Tunjukin bahwa kamu bangga punya dia sebagai pasangan. Ingat, rumah tangga yang kuat itu dibangun dari rasa hormat dan penerimaan, bukan dari kompetisi atau perbandingan. Nah bro, itu dia 10 hal yang paling sering bikin istri protes ke suami, khususnya di usia 25-44 tahun. Ingat ya, protes itu bukan buat nyakitin kita, tapi tanda bahwa dia peduli dan pengen hubungan ini makin kuat. Kalau kamu bisa mulai perbaiki hal-hal kecil ini, yakin deh rumah tanggamu bakal jadi tempat paling nyaman dan penuh cinta. Jangan lupa, jadi suami yang baik itu nggak perlu sempurna. Cukup konsisten berusaha dan peduli, karena perubahan kecil yang terus-menerus hasilnya akan luar biasa. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tips seru lain dari aku. Oke bro, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta, dan jangan lupa buat bahagiain istri kamu.